Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vena Petricia, MPM 20022, akan mempresentasikan tugas itu dari mata kuliah Surveillance Kesehatan Masyarakat, yaitu mengenai pengumpulan data rutin. Nah, soal yang pertama, mengemukakan, menjelaskan, dan memberikan contoh sistem pencatatan dan pelaporan puskesmas. Nah, sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan pencatatan? Pencatatan adalah suatu kegiatan atau proses pendokumentasian suatu aktivitas dalam bentuk tulisan di atas kertas, file komputer, dengan ilustrasi tulisan, grafik, gambar, dan suara. Nah, pencatatan ini sangat berguna sebagai aspek legal pelayanan kesehatan. Agar pencatatan tersebut sistematis, maka disusunlah formulir standar yang telah ditetapkan dalam sistem pelayanan dan pelaporan terpadu atau disebut dengan SP2TP. Nah, sistem pencatatan pelaporan terpadu puskesmas atau yang disingkat dengan SP2TP yaitu kegiatan pencatatan dan pelaporan data umum, sarana, tenaga, dan upaya pelayanan kesehatan di puskesmas. Nah, pencatatan ini ada manfaat. Manfaatnya yaitu yang pertama memberi informasi tentang keadaan masalah atau kegiatan. Yang kedua, sebagai bukti dari suatu kegiatan atau peristiwa. Yang ketiga, bahan proses belajar dan bahan penelitian. Yang keempat, sebagai pertanggungjawaban. Yang kelima, bahan pembuatan laporan. Yang keenam, perencanaan pelaksanaan dan evaluasi. Yang ketujuh, bukti hukum. Dan yang kedelapan, sebagai alat komunikasi dalam penyampaian pesan serta meningkatkan kegiatan peristiwa khusus. Nah, adapun jenis data yang dikumpulkan dan dicatat, yaitu meliputi demografi di wilayah kerja puskesmas, ketenagaan di puskesmas, sarana yang dimiliki puskesmas, kegiatan pokok puskesmas, dan laporan SP2TP menggunakan sistem tahun kalender. Nah, pokok pembahasan selanjutnya yaitu pelaporan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pelaporan? Pelaporan adalah catatan yang memberikan informasi tentang kegiatan tertentu dan hasilnya disampaikan ke pihak yang berwenang atau berkaitan terhadap kegiatan tersebut. Nah, adapun manfaat pelaporan. Yang pertama, pertanggungjawaban otentik tentang pelaksanaan kegiatan. Yang kedua, memberi informasi terdokumentasi. Yang ketiga, memberi bukti kegiatan atau bukti hukum. Yang keempat, bahan pelayanan. Yang kelima, bahan penyusunan rencana dan evaluasi. Dan yang terakhir, bahan untuk penelitian. Nah, laporan yang lengkap terdiri atas beberapa unsur, yaitu seperti pendahuluan, isi laporan, dan rekomendasi. Nah, pendahuluan ini berupa latar belakang, tujuan, ruang lingkup. Nah, isi laporan berupa perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, hasil kegiatan secara nyata, masalah dan hambatan, serta saran untuk tindak dilanjut. Nah, jenis laporan terbagi menjadi dua, yaitu intensial dan laporan berkala. Laporan intensial ini laporan kejadian luar biasa atau darurat yang memerlukan pelayanan dan bantuan cepat. Nah, sedangkan laporan berkala, contohnya seperti laporan harian, mingguan, bulanan, triwulan, dan tahunan. Nah, mekanisme pelaporan dan alur pelaporan meliputi pengelolaan di puskesmas, pengelolaan di dinas kabupaten atau kota, laporan triwulan, laporan tahunan, dan laporan kejadian luar biasa. Nah, apa sih pengelolaan di puskesmas? Nah, laporan pengelolaan di puskesmas ini ada berbagai macam, yaitu laporan dari Pustu, pengelolaan penyusunan dan pengomplikasian data yang bersumber, hasil komplikasi atau olahan
atau olahan yang dimasukkan ke formulir laporan, dan hasil olahan dianalisis dan disajikan untuk mengambil keputusan. Nah, yang kedua tadi adanya pengelolaan dinas kabupaten atau kota. Nah, maksudnya laporan dari puskesmas diterima oleh pengelolaan SP2TP dinas untuk dikomplikasi atau diolah dan didistribusikan ke pertanggungjawab program. Nah, selanjutnya laporan kejadian luar biasa atau yang disingkat dengan KLB. Wabah atau KLB adalah peristiwa timbulnya penyakit yang mempunyai jumlah 2 kali lipat dari biasanya, atau penyakit yang sebelumnya tidak ada yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Wabah. Nah, sekian penjelasan soal nomor 1. Kita lanjut kepada soal nomor 2. Soal nomor 2 yaitu mengemukakan, menjelaskan, dan memberikan contoh sistem pencatatan dan pelaporan rumah sakit. Sebelumnya, sistem pencatatan dan pelaporan rumah sakit ini disingkat dengan SP2RS, yaitu sebuah sistem yang dibuat oleh Departemen Kesehatan yang bertujuan mendapatkan data-data tentang segala kegiatan rumah sakit di seluruh Indonesia yang kemudian dijadikan informasi tentang keadaan kesehatan nasional. Nah, adapun tujuan dari SP2RS ini, yaitu sebagai penyederhanaan laporan dengan menyesuaikan data berdasarkan instansi, mempermudah rekam medik dalam koordinasi pengumpulan data, meningkatkan pelaporan dari rumah sakit, integrasi dengan sistem informasi manajemen atau disingkat dengan SIMRS untuk mempermudah pelaporan dan memenuhi kebutuhan data di rumah sakit. Sistem pelaporan di rumah sakit pada umumnya menggunakan sistem desentralisasi, yang artinya sistem pelaporan tidak terkoordinasi melalui suatu pintu, tetapi masing-masing unit atau urusannya menggunakan buku ekspedisi sendiri. Nah, adapun jenis laporan yang diberikan menjadi 2 kelompok, yaitu laporan intern rumah sakit dan laporan ekstern rumah sakit. Laporan intern rumah sakit yaitu laporan yang dibuat sebagai masukan untuk menyusun konsep rancangan dasar sistem informasi manajemen rumah sakit. Sedangkan pelaporan ekstern rumah sakit yaitu pelaporan yang wajib dibuat oleh rumah sakit sesuai dengan peraturan yang berlaku, ditunjukkan kepada Departemen Kesehatan RI, Kanwildapkes RI, Dinkes Kabupaten Kota pelaporan yang dibuat sesuai kebutuhan Depkes RI. Nah, sekian penjelasan dari soal yang nomor 2. Kita lanjut kepada soal nomor 3. Soal nomor 3 yaitu mengemukakan, menjelaskan, dan memberikan contoh registrasi vital kependudukan. Nah, registrasi penduduk yaitu sumber data kependudukan yang sangat penting untuk tujuan keamanan dan perencanaan pembangunan kependudukan. Nah, data registrasi penduduk menjadi sumber penting untuk menghitung angka kelahiran dan angka kematian dalam masyarakat. Akan tetapi, registrasi penduduk saat ini belum bisa banyak diharapkan, khususnya dalam pencatatan kematian. Nah, ada berbagai permasalahan yang muncul dalam proses registrasi kependudukan. Masalah tersebut seperti validitas kebenaran, ketepatan, dan ketelitiannya. Secara struktural, perlu adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi para petugas di lapangan untuk memperbaiki cara dan teknik registrasi yang dilakukan. Nah, adapun contoh dari registrasi penduduk ini, yaitu yang pertama, kelahiran, yang kedua, kematian, yang ketiga, perkawinan, yang keempat, perceraian, yang kelima, migrasi penduduk, yang keenam, adopsi, dan yang ketujuh, anak. Nah, sekian pembahasan
tugas dari saya. Saya Vena Petricia. Kalau ada salah dan jengkel saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.